Halo semuanya, di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di soal bab 2 buku Kimia Erlangga kelas 12 ya, materi reaksi redoks dan sel elektrokimia. Kali ini kita membahas uji pemahaman di halaman 95. Ini terkait elektrolisis teman-teman. Nanti kita juga masuk ke hukum Faraday, 5 soal pilihan ganda, 2 soal uraian gitu ya. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Reaksi yang terjadi pada katoda apabila larutan COSO4 dielektrolisis dengan menggunakan elektroda karbon. Oke. Katoda ya teman-teman, yang ditanyakan larutannya ini. Nah, untuk mengetahui reaksinya, yang pertama kita tuliskan dulu reaksinya ya. Jadi kita ionkan COSO4. Ini kan kalau diionkan menjadi CO2 plus SO4 2- gitu ya. Nah, kita tahu katoda yang ditanyakan ya, katoda itu kan fokus kita ke kationnya atau si CO2 plusnya itu ya. Kalau anoda baru kita lihat elektrodanya, oh ini karbon berarti inet dan lain sebagainya. Karena di soal yang ditanyakan katoda kita fokus ke kationnya aja yaitu CO2 plus. CO2 plus ikut aturan yang mana? Nah ini ya. CO2 plus kan bukan golongan 1A, bukan 2A, bukan Al, bukan Mn. Sehingga ikutnya yang ini ya, ion atau kation lain. Ini disimbolkan L. Kalau karena di sini CO berarti nanti CO 2 plus 2 elektron menjadi CO. Ini solid gitu ya, padatan. Udah ini teman-teman hasilnya. Berarti yang A ini ya. Oke, jangan terkecoh sama yang B ya. Jadi ingat kalau katoda itu kan reduksi. Reduksi itu dia sifatnya menangkap elektron ya. Jadi elektronnya harus di ruas kiri. Kalau yang B ini jadi nanti reaksinya oksidasi jatuhnya. Bisa dipahami ya? Selanjutnya nomor 2. Di antara lautan berikut yang apabila dielektrolisis dengan elektroda grafit, oke, grafit itu karbon ya teman-teman, inert, akan menghasilkan gas yang pada kedua elektrodanya adalah menghasilkan gas pada kedua elektroda. Ini. Sekarang kita cek dulu ke kationnya gitu ya, atau katodanya. Reaksi di katoda, kita cek kationnya. Kation yang menghasilkan gas itu ada 2. Kalau enggak yang pertama ini, ya yang kedua ini. Ya, ini soal ini persis seperti yang di pembahasan kita sebelumnya ya. Nah, karena ini H2, kita cek yang mudah dulu ya. Ini kan H2. Gas H2 dihasilkan dari apa? Dari H+ atau asam gitu ya. Kita cek di sini nggak ada yang asam ya, nggak ada H+-nya dari opsi A, B, C, D, E. Berarti yang kemungkinan untuk yang ini kita hapus dulu. Yang ini berarti enggak. Nah, kemungkinan yang ada hanya gas H2 yang dihasilkan dari golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Kita cek aja di sini teman-teman. Yang masuk golongan 1A, 2A, Al, Mn yang mana? Nah, yang ini kan yang D aja ya. Udah, berarti jawabannya yang D. Tanpa kita kerjakan sebenarnya udah bisa gitu ya. Kalau kita buktikan, berarti kita cek ya, di sini larutan. Na2SO4. Dia terion menjadi Na+, ada 2, tambah SO4 2-. Yang di katoda. Na+, katoda kan ke kationnya ya, Na+. Na+ itu golongan 1A. Ingat, di sini larutan. Dia dalam larutan berarti ada airnya gitu ya. Atau H2O. Nah, karena H2O ini di dalam deret volta, dia letaknya lebih kanan dari Na gitu kan. Sehingga yang
direduksi itu bukan Na-nya, tapi si H2O. Sehingga muncul reaksi yang ini, teman-teman. Ya, berarti kalau kita tulis H2O-nya atau reaksi di katodanya itu 2 H2O plus 2 elektron menjadi H2 gas. Nah, ini yang kita cari ya. Plus 2 OH min. Sekarang kita cek anodanya. Kalau anoda, fokus kita yang pertama apakah dia inert atau bukan. Inert atau bukan. Ternyata dia elektrodanya grafit. Grafit itu C atau karbon ya. Karbon itu ternyata inert. Sehingga karena inert tidak ikut bereaksi, kita cek ke anionnya. Siapa yang menjadi anion? Ternyata SO4 2-. SO4 2- ikut aturan yang pertama ya, sisa asam oksi. Nanti yang teroksidasi di anoda ya, itu si airnya. Reaksinya 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Nah, O2 ini dalam gas gitu ya. Ini juga dalam, yang pertama ini dalam gas. Bisa dipahami ya? Itu untuk yang nomor 2. Selanjutnya kita ke nomor 3. Larutan Na2SO4 yang volumenya sekian dielektrolisis selama sekian waktu dengan kuat arusnya sekian, maka di ruang katoda akan mempunyai pH sebesar. Ini ya teman-teman. Ini terkait hukum Faraday nanti masuknya. Yang pertama kita cari reaksi di katodanya. Ini kan ditanyakan katoda. Larutan Na2SO4. Munculin ya, yang ini tetap yang kita pakai konsepnya. Ini seperti yang di nomor sebelumnya. Na karena katoda berarti fokus kita ke kationnya kan, berarti si Na plusnya. Nah, Na plus karena dia larutan, ada airnya, sehingga nanti ikut aturan yang ini. 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH min. Ini ya. Nah, nanti pH-nya didapat dari mana? pH-nya itu dari ini, teman-teman, dari OH min ini. OH min nanti kan kita bisa cari konsentrasinya, kemudian kita dapat pOH-nya, habis itu kita dapatkan pH-nya. Alurnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke hukum Faraday-nya. Kakak munculin, nah ini ya. Ini sedikit kakak ulas terkait hukum Faraday. Nanti kita pakainya hukum Faraday 1, teman-teman. Hukum Faraday 1 itu umum atau rumus umumnya yang atas ini, teman-teman. W E dikali F. W ini bisa ditulis M, kadang di beberapa sumber nulisnya M gitu ya. Apa sih W? W itu massa yang mengendap. E itu massa ekivalen. E itu juga di beberapa buku biasanya nulisnya ME gitu ya, massa ekivalen. Massa ekivalen itu rumusnya apa? Yang ini ya. E sama dengan AR dibagi valensinya atau muatannya. Nanti kalau ketemu soal kita bahas. F itu Faraday. Faraday itu atau kita bisa tulis mol elektron. Nah, satuannya Faraday. Valensi itu bisa jadi muatan ya. I itu apa? I yang ini ya. Itu kuat arus. Q itu muatan listriknya. Jadi rumus umumnya atau awalnya itu nih teman, W E dikali F. Nah, F ini punya dua rumus, yang ini ya, 1 sama 2. F ini dia bisa menjadi atau bisa kita pakai I dikali T per 96500. Bisa juga pakai F sama dengan Q atau muatan listrik per 96500.
Kapan pakai yang atas, kapan pakai yang bawah, tergantung dari soalnya gitu ya. Itu nanti kalau penerapan di soalnya. Ketika pakai yang atas, sehingga muncul yang ini. F-nya diganti ya, IT sama 96500 ini. Dikali E. Ya, nah kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kalau dari soal ini, kita hubungannya, kita cari Faraday-nya atau mol elektronnya. Ini kan reaksi di katoda 2H2O, 2 elektron menjadi H2 plus 2OH min, 2 elektron atau mol Faraday-nya ini kita cari. Faraday rumusnya apa? I dikali T per 96500. 96500 itu ya. Kenapa pakai yang ini? Soalnya yang di soal diketahui, nah ini ya teman-teman, kuat arus sama waktu. Misal yang di soal diketahui muatan listrik, yang Q, yang ini, berarti nanti kita bisa juga pakai rumus yang ini. Jadi menyesuaikan ya, menyesuaikan kebutuhan aja. Oke, I-nya berapa? I-nya kuat arus 0,1. Kemudian T-nya waktu ya 965 per 96500. Oke, ini bisa dicoret 1, ini masih 100 ya. 0,1 dibagi 100, 0,001 mol ya, mol elektron. Sehingga karena ini koefisiennya 2 ya. OH- juga koefisiennya 2 perbandingan mol, perbandingan koefisien ya. Sehingga konsentrasi atau mol dari OH- punya 0,001 juga. Dari sini kita bisa cari konsentrasinya ya. Konsentrasi OH- berarti mol per liter ya. Molnya 0,001. Liternya diketahui ya 200 mil atau 0,2 liter. 0,2 liter. Ketemunya 0,005 ya. Molaritas atau kita tulis 5 dikali 10 pangkat min 3 molaritas. Nah, selanjutnya konsentrasi OH- ketemu, kita bisa ke POH-nya ya. Di samping sini aja teman-teman. POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Min log 5 kali 10 pangkat min 3. 3 min log 5. Nah, ingat baru POH ya. Yang ditanya pH 14 min POH. 14 min 3 min log 5. 14 dikurangi 3, 11. Min ketemu min. Plus ya. Log 5. Oke. Opsinya yang A ya berarti. Itu. Bisa dipahami ya. Untuk yang nomor 3. Selanjutnya kita ke nomor 4. Oke. Kuat arus listrik sekian miliampere ini ya. Ini nanti kita jadikan ampere. Dialirkan melalui suatu larutan asam. Nah, selama 5 menit. Banyak gas hidrogen yang terbentuk adalah berapa mol gitu ya. Kita yang pertama tetap kita cari reaksinya dulu ya. Larutan asam, anggap aja kita pakai HCl gitu ya. HCl reaksi di katodanya kan H+. Berarti yang ini ya. 2H plus 2 elektron menjadi H2. Gas ini teman-teman. Nah, dengan cara yang sama
kita bisa cari nilai F-nya. Yang ditanyakan molnya ini, gas hidrogen ya. Ini mol elektron, F-nya bisa kita cari pakai rumus I T juga per 96500. Kenapa? Karena yang diketahui ini ya, kuat arusnya miliampere kita jadikan ampere. Berarti 0,965 ampere gitu ya. Naik 1000 kan. Naik 3 maksudnya dibagi 1000. 5 menit kita jadikan detik ya. Berarti kita jadikan detik, berarti nanti T-nya 5 dikali 60. 300 itu ya. Second. Kita masukkan I-nya tadi 0,965 dikali 300 per 96500. Ini bisa dihilangi ini. Kemudian ini bisa. Ini masih 0,001 ya. Dikali 3. Berarti nanti 0,003. Tahu mol gitu ya. Nah. Atau kita bisa tulis 3 kali 10 pangkat min 3 itu boleh. Nah, ternyata koefisiennya beda ya. Ini koefisiennya 2. Dia punya 3 kali 10 pangkat min 3. Kalau koefisiennya 1, kalau tulis di atas ini ya. 3 kali 10 pangkat min 3, kalau 1, berarti kita bagi 2 kan. 3 dibagi 2, 1,5. Kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, ini ketemunya teman-teman ya. Berarti yang D. Nah. Bisa dipahami ya. Selanjutnya kita ke nomor 5. Oke, ternyata nomor 5 di bawah teman-teman. Oke, ini di screenshot dulu ya. Ini kita hapus. Nah. Oke, seperti ini ya. Untuk mereduksi 60 gram ion kalsium menjadi logam kalsium dibutuhkan muatan listrik sebesar, oke. Ini ingat reduksi ya, reduksi kan di katoda dia. Ya, ini reaksi katoda, berarti ion kalsium, kalsium kan Ca2+ ya. Plus 2 elektron di katoda menjadi CaS gitu ya. Reaksi yang ini teman-teman. Oh, yang oke, kalau nggak muncul kan, nah yang ini ya. Nah masuknya di sini dia nanti. Loh kak, kan 2A. Kenapa nggak air? Nah ini pakainya dia bukan larutan. Kalau larutan ada airnya. Karena di soal spesifik kalsiumnya ya yang ditanyakan. Ingat katoda itu elektronnya di ruas kiri kan. Ya berarti kita pakai rumus yang ini. Sama seperti yang, nah ini ya. Yang bawah ini. Nah, oke, munculin lagi. Kemudian yang diketahui gram sama mr. AR-nya ya. Udah kita cari dari sini berarti teman-teman. Ca, molnya Ca, mol gram per mr. Gramnya 60, mr-nya atau AR ya, atomnya soalnya 40. Atomnya 1,5 ya, 1,5 mol. Belum selesai, ingat kita cek koefisiennya ya. Yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan itu muatan listriknya. Muatan listrik, jangan keliru ya. Muatan listrik kan pakai Ki, Kak. Bukan, kita cek. Nah, satuannya. Yang dipakai satuan Faraday. Berarti yang kita cari muatan elektronnya gitu ya. Berarti ketika satu koefisiennya 1,5, kalau 2 kita kalikan 2 ya. 2 kali 1,5 ketemunya 3 mol.
elektron. Nah, 3 mol elektron bisa kita tulis 3 Faraday. Yang D. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ini kaitannya sama hukum Faraday. Di soal ini fokusnya ke hukum Faraday 1, teman-teman. Nanti di soal selanjutnya kita bahas, semisal muncul hukum Faraday 2, nanti Kakak jelasin di sana ya. Untuk video ini Kakak cukupkan di sini. Untuk yang part selanjutnya kita bahas terkait soal uraiannya ya, 2 soal uraian. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kalau ada yang bingung, ditanyakan aja di kolom komentar, nanti Kakak bantu di sana. Oke, cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya.